BBHU Podcast, Bincang Hukum. Oke, Sobat Adiasa Nusantara, hari ini host merasa deg-degan. Asik. Kenapa? Karena tamu hari ini yang hadir adalah tamu yang istimewa. Beliau memiliki segudang pengalaman dan boleh diberitahu nih kepada Sobat Adiasa bahwa beliau sudah berkarir di kejaksaan selama 30 tahun. Wah, siapa lagi kalau bukan Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Bapak Wahyudi SHMH. Matu dulu Bapak. Matu dulu. Selamat datang Bapak di podcast Pak. Saya deg-degan nih Pak, karena orang yang saya kagumi ada di depan saya. Siap Bapak. Apa itu? Pak, saya mau klarifikasi nih Pak. Benar nih Pak, sudah 30 tahun berkarya di kejaksaan Pak? Oh, iya. Benar ya Pak ya? Saya mulai berkarir di kejaksaan, saya masuk kejaksaan itu tahun 93. Tahun 1993 ya Pak? Iya, saya angkatan 693. Oh, begitu Pak. Sehingga kalau dihitung-hitung, jatuh pada bulan Maret tahun 2023. Siap. Saya 30 tahun mengabdi di kejaksaan yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Luar biasa Bapak, luar biasa. 30 tahun ya Pak? 30 tahun. Just information juga buat Sobat Adiasa dari informasi yang kita curi nih Pak. Bahwa Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo pernah menjabat sebagai Kejari di Cianjur, kemudian Kejari di Buleleng ya Pak ya. Pernah juga jadi asisten pengawasan di Kejati Lampung, kemudian terakhir kemarin jadi koordinator di Jampidum, betul ya Pak ya? Iya. Wah, mantap sekali. Pak, boleh sharing nih Pak, kira-kira ada nggak pengalaman yang berkesan nih Pak? Apalagi kemarin sempat viral tuh Pak di TVRI. Ada nggak Pak? Boleh sharing? Ya. Jadi kalau bicara pengalaman tugas ya, saya sudah 3 kali menjabat sebagai Kajari. Wah, keren. Siapa? Pertama saya jadi Kajari di Kejaksaan Negeri Kolaka. Pasti tidak tahu itu Kolaka di mana kau? Kolaka di samping Kolaki Pak. Siap. Kolaka itu ada di Sultra, Sulawesi Tenggara. Siapa? Ya. Saya pernah jadi Kajari di Sulawesi Tenggara. Itu daerah tambang di sana. Banyak juga pengalaman-pengalaman juga yang cukup menarik, dan saya juga pernah menyidangkan di sana sidang tipikor. Siap. Bupati yang notabene adalah Forkopinda, teman saya dalam Forkopinda, saya sidangkan sendiri. Waduh, tegas banget nih Pak Wahyudi ya Pak. Tanpa rasa takut ya Pak. Siap. Ya. Nah, terus saya dari sana bergeser ke Cianjur. Siap. Selesai saya nyidangkan Bupati Kolaka waktu itu, saya bergeser ke Cianjur. Siap. Dari Cianjur saya bergeser jadi asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi Lampung. Oh, begitu Pak. Dari Lampung saya bergeser lagi jadi Kajari di Buleleng, Bali. Nah, itu Kajari. Tapi kalau dari pengalaman kerja khususnya dalam penanganan perkara, ada hal yang menarik yang mungkin tidak terlupakan dalam seumur hidup saya. Saat saya tugas sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat waktu itu. Siapa? Yang terakhir sangat baru sekali. Siap. Ya. Waktu itu saya tugas di Kejaksaan Agung sebagai koordinator di Jampidum. Saya ditugaskan untuk terlibat menangani dan untuk memimpin tim menangani perkara yang melibatkan Dirjen TM. Oh, siapa? Wah, yang viral itu ternyata ya Pak ya. Luar biasa Dirjen Pak. TM. Siap. Kenapa saya sebut? Karena masih inisial ya, ini masih proses. Siap. Mantan Kapolda Sumatera Barat dalam kasus narkotika. Wah, siapa? Itu saya sebagai ketua tim dan terlibat dalam penanganan dan penuntutan kasus perkara tersebut. Wah, luar biasa ya Pak. Itu masih baru ya? Iya, baru sekali Pak. Itu akhir Maret saya tuntut dan sekarang prosesnya sedang upaya hukum kalau upaya hukum. Siap, benar.
kasasi, Iya, ya, karena kemarin diputus di pengadilan tinggi, menguatkan putusan pengadilan negeri. Ya benar Pak. Ya. Benar. Wah, Itu saya merinding nih. Merinding nih. Waduh. Pak, bagaimana sih Pak cara Bapak ini kan tadi teman-teman Sobat Adiaksa sudah dengar ya, kasus-kasusnya itu bukan kasus-kasus sepele ya Pak ya, yang melibatkan memang orang-orang ternama begitu. Bagaimana Pak tips atau trik Bapak dalam penanganan perkara Pak? Saya aja agak sedikit takut-takut. Siap. Tentunya dalam penanganan perkara itu yang pertama kita harus kuasai. Siap. Apa sih kasusnya seperti apa? Kita harus tahu betul. Kita harus bisa membangun suatu kasus. Bagaimana penanganan perkara itu dari awal, dari pratut kalau kita istilahnya ya, sampai dengan nanti eksekusi. Selesai kita sudah bisa membayangkan bagaimana nanti pelaksanaannya. Sehingga kita bisa membayangkan bangunan khusus suatu kasus itu. Benar Pak. Dari pratut sampai eksekusinya sampai ya Pak. kita harus bisa bayangkan itu bagaimana nanti ini bisa paripurna selesai. Ya tentunya kita juga harus mempelajari aturan-aturan yang mendasari penanganan perkara atau kasus dimaksud. Gitu Pak. Dan hati-hati, teliti kuncinya. Hati-hati, teliti. Ya, itu memang selalu himbauan dari Pak Wakazati. Tahu ya Pak ya. Gitu. Betul ya Pak. Dari penanganan perkara baik itu secara administrasi maupun teknisnya ya Pak ya. Benar-benar. Jangan menganggap perkara itu mudah. Siap. Gitu Siap ya. Pak. Jangan menganggap mudah suatu perkara, kita harus hati-hati teliti. Siap Bapak. Siap. Oke Pak, kalau misalnya untuk di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tersendiri Pak, kita itu di sini Pak sesuai data lagi maraknya tindak pidana kekerasan seksual Pak. Nah kalau dari penanganan perkara sendiri Pak, boleh Pak himbauannya bagaimana caranya kita untuk meneliti berkas perkara yang hal tersebut Pak. Kemudian bagaimana kedepannya supaya tidak marak lagi nih Pak perkara kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Gorontalo, Bapak. Ya, kalau kita bicara kasus tentang kekerasan seksual, itu agak kompleks ya. Siap. Itu rasanya saya tugas sebagai jaksa, sebagai kajari, ada beberapa tempat. Itu pengalaman saya di Cianjur pada saat saya menjabat sebagai kajari Cianjur juga marak di sana kekerasan seksual yang cukup banyak lah ya. Itu mungkin rupanya gejalanya sama dengan di Kabupaten Gorontalo sekarang. Ini memang kita harus terpadu, tidak bisa parsial karena sebagaimana kita ketahui maraknya gadget ya. Maraknya gadget yang hampir semua lapisan masyarakat sekarang tidak ada yang tidak megang smartphone. Hampir semua masyarakat dari tingkat lapisan bawah sampai atas, sampai anak-anak pun sekarang lah itu kita harus terpadu, tidak bisa parsial. Ya untuk di kejaksaan tentunya penguatan di penkumnya, hukum penkumnya harus dikuatkan. Ya, karena bagaimana sekarang orang mudahnya menge-share video-video yang tidak terbendung, video asusila, dan mudahnya juga kita menemukan dalam YouTube itu video itu mempengaruhi perilaku yang ada di masyarakat. Jadi memang kita harus terpadu penyadaran terhadap masyarakat. Seperti itu. Kalau tentang penanganan perkaranya, jelas seperti apa yang tadi saat kita sampaikan di awal bahwa kuncinya dalam penanganan perkara itu adalah di pratut. Siap. Ya, kalau teman-teman jaksa penanganan perkaranya di pratut kuat, insyaallah dalam endingnya penuntutannya akan lebih mudah dan eksekusinya pun akan
paripurna. Asik, mantap banget ya Pak. Pertajam ratut ya Pak ya. Benar-benar. Pak, itu kan untuk penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Kita balik lagi nih Pak, untuk perkara-perkara besar Bapak tadi nih Pak. Seperti ada tadi tokoh-tokoh yang kita kenal juga ya, begitu ya Pak ya. Bagaimana Pak dalam penanganan perkara hal-hal tersebut, perkara-perkara besar untuk tidak terintervensi Pak? Apalagi tadi ada salah satunya teman sendiri Forkopimda ya Pak ya. Kalau misalnya seperti itu, ataupun ada juga tadi Irjen TM yang mungkin punya popularitas ataupun punya koneksi yang luas begitu Pak. Izin Bapak. Kuncinya? Ya, siap. Wah, itu mudah. Mudah. Tapi sulit. Tapi sulit. Mudah tapi sulit ya Pak ya. Integritas. Siap. Kembali ke situ. Siap. Ya. Kalau integritas kita kuat, insya Allah tidak akan tergoda oleh hal-hal yang negatif. Siap. Yang akhirnya akan merusak citra lembaga dan nama baik keluarga. Siap. Dalam penanganan perkara, dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, kita harus ingat selalu itu. Siap. Kita membawa misi lembaga dan ada keluarga kita di belakang yang selalu mendoakan kita, juga melihat kita insya Allah integritas. Siap. Merinding saya nih sobat. Luar biasa ya Pak ya, integritas. Untuk hal ini berarti benar ya, kalau misalnya di depan hukum semuanya sama ya Pak, equality before law ya Pak. Luar biasa. Sama. Nah teman-teman sobat ADSA, ada juga yang menarik saat supervisi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Pak. Ada nih Bapak sampaikan bahwa terkait hal yang baru nih Pak, TPPO. Tindak pidana perdagangan orang begitu ya Pak ya, harus bisa dibedakan dengan irisan-irisan tindak pidana lain seperti prostitusi. Itu maksudnya seperti apa ya Pak ya? Ya, memang TPPO, tindak pidana perdagangan orang ini banyak irisannya. Ya. Ada irisan-irisan yang tersangkut atau dengan tindak pidana TPPO ini. Satu diantaranya di KUHP sendiri 286 prostitusi itu ya. Yang kedua juga di sana ada tindak pidana perlindungan anak juga beririsan dengan situ. Siapa? Manakala kalau korbannya itu anak-anak, ini dilihat kemana kan gitu. Yang membedakan TPPO dengan di tindak pidana lain seperti KUHP itu di caranya. Oh begitu Pak. Caranya dari si pelaku di dalam merekrut, di dalam mengambil atau di dalam mentipu daya si korbannya. Siap. Umpamanya ya, mereka dijanji-janjiin, dipaksa. Oh, ya. Ada bujukan dulu ya, ada bujukan ya? Dulu, ada kebohongan di situ, ada pemaksaan di situ. Siap. Ya, ada iming-iming yang tidak sesuai dengan kenyataan atau penipuan di situ. Siap. Itu TPPO. Tapi kalau atas kemauan, itu kita lihat lagi nanti. Siap. Masuk kemana ini? Makanya menawarkan diri ya Pak. Iya, karena ada irisan-irisannya kan gitu loh itu. Wah, lebih jelas ya Pak ya. Itu ya. Menambah pengetahuan juga bagi sobat jasa bahwa kalau perkara TPPO itu dia tidak ada niat dari si korbannya mau ikut ya begitu ya Pak. Makanya kalau di TPPO itu kita wajib mengupayakan adanya apa? Tadi yang saya sampaikan. Siap. Wajib harus lihat cara-caranya tadi ya Pak ya. Cara-cara. Siap. Kedua, kalau seperti itu lalu klasifikasinya ya Pak ya. Dia kan korban. Korban, benar. Makanya dia harus ganti kerugian dia. Iya, benar. Kan gitu loh. Benar Pak. Kita minta ganti rugi enggak, kan gitu loh. Terhadap pelakunya karena dia dianggap sebagai korban, itu TPPO. Siap. Wajib itu. Kita mulai dari penyidikan harus kita upayakan itu. Restitusi ya Pak ya? Iya. Siap. Boleh dimintakan restitusi untuk korban TPPO. Betul. Karena kan kita posisikan dia sebagai korban. Siap. Tapi kalau dia bukan TPPO, kita tidak harus mintakan restitusinya atau ganti kerugian dia, tidak. Benar Pak, benar.
Tahun baru ya buat Sobat Adiaksa Nusantara. Keren banget nih Pak. Wah Pak, kemudian Pak, ini ada yang primadona nih Pak dari kejaksaan. Di Gorontalo juga masyarakat sudah merasakan manfaatnya Pak. Keadilan restoratif Pak. Begitu Pak. Untuk Bapak sendiri bagaimana Pak pandangan untuk penegakan hukum, penanganan perkara secara restoratif ini Pak? Ya, itu kan memang kebijakan pimpinan ya. Siap. Untuk bagaimana memulihkan kembali tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu ya. Artinya tidak semua perkara itu harus berujung selesai atau masuk ke pengadilan yang di situ pasti ada yang kalah dan menang. Kadang-kadang seperti itu ya. Bukan mutlak begitu ya. Iya, tidak harus begitulah. Kalau kita selesaikan di luar pengadilan, artinya ada perdamaian, kembalikan ke posisi semula. Sehingga tidak ada menang-menangan di situ. Siap. Jadi pengembalian kepada keadaan semula lebih cepat. Oke Pak. Ya. Keren. Iya Pak. Benar. Itu memang jadi program dari kejaksaan ya Pak, benar sekali. Harus ada permohonan maaf juga dari tersangka dan kerelaan hati dari korbannya. Itu ya, itu tadi saya bilang itu syarat dan ketentuan berlaku. Siap Bapak, syarat dan ketentuan berlaku. Wah, luar biasa ya Pak. Hari ini perbincangannya Pak untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sendiri Pak. Karena just for information buat Sobat Adiaksa, Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo merupakan pimpinan dari kami ya Pak ya. Begitu, boleh Pak menyampaikan sedikit motivasi nih Pak buat kami insan Adiaksa, terutama juga yang muda-muda Pak, agar mau mencintai kejaksaan dan memperbaiki diri Pak untuk pelayanan publik ke masyarakat ke depannya, begitu Pak? Ya, sudah pasti. Siap. Sudah pasti bahwa Kejaksaan Negeri Gorontalo ini harus yang terdepan. Siap. Di dalam merebut hati masyarakat. Siap. Ya, tentunya dengan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Siap. Penegakan hukum yang pasti. Siap. Dan menjaga kepastian hukum. Oke. Ya. Pasti dan menjaga kepastian hukum. Betul. Dan gunakan hati nurani. Tetap ya Pak, kembali ke sana ya. Penanganan perkara. Keren banget. Hati nurani. Ya. Siapa? Nah, jadi buat Sobat Adiaksa nih yang di luar Kejari Kabupaten Gorontalo maupun yang di dalam Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, ada tips dan motivasi bahwa harus mencintai kejaksaan begitu ya Pak, dan menggunakan hati nurani dalam penanganan perkara. Keren banget Pak, sampai merinding. Kalau di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Pak ada yel-yelnya nih Pak. Apa itu? Ami woluwo itu mewali. Artinya itu siap melayani Pak. Betul, seperti itu Pak. Ya itu harus tertanam ya. Siap Bapak. Jangan hanya slogan di mulut saja. Siap Bapak. Tapi masukkan ke dalam hati nurani, ke dalam satu baris, sehingga kita bekerja itu dengan ikhlas. Siap. Kita kalau bekerja dengan ikhlas itu nyaman. Siap. Ya. Jadi tidak karena terpaksa, enjoy. Gitu. Hasilnya pun akan maksimal. Benar Bapak. Ya. Siap. Siapa Pak? Keren banget. Nah, terakhir nih Pak, izin Pak boleh memberikan quotes Pak atau kata-kata mutiara buat Sobat Adiaksa Nusantara. Apa ya? Asik. Apa kata-kata mutiara? Pasti banyak nih Pak. Asik. Begini. Siap. Kalau saya ya. Ya Pak. Kerja itu yang enak. Siap. Yang nyaman, yang enak, dibikin hati yang enak. Kerja itu yang enak, tapi jangan seenaknya. Siap. Kerja itu yang enak, tapi tidak seenaknya. Luar biasa banget Pak. Wah, luar biasa Pak. Nanti kalau ada part 2-nya mau lagi ya Pak kita undang ya Pak. Iya, boleh. Boleh ya Pak. Oh, satu lagi Pak, ada pesanan nih Pak dari host sebelah Pak. Kedepannya kan akan ada perekrutan CPNS Pak. Ada CPNS kejaksaan mulai dari calon jaksa dan lain-lain Pak, seperti tanda tangan. Mungkin boleh Pak diberi bujukan mungkin kepada Sobat Adiaksa yang mungkin hari ini agak ragu-ragu Pak mau mencoba ke kejaksaan begitu Pak.
Ya. Siap. Dari teman-teman sobat di luar, kesempatan emas tahun ini memang tahun 2023 ini Kejaksaan Republik Indonesia membuka kesempatan bagi teman-teman semua dari tingkatan SMA sampai S1. Benar sekali. Mungkin ada S2-nya barangkali malah. Iya, kita ada. Itu cukup banyak. Siap. Saya agak lupa formasinya, tapi cukup banyak berbagai bidang. Mulai dari arsiparis sampai dengan ahli hukum sampai dengan kesehatan, dokter. Siap. Itu punya kesempatan. Silahkan bergabung dengan lembaga Kejaksaan RI. Semoga kita bisa memperkuat jajaran Kejaksaan RI dalam melayani dan mengabdi kepada nusa dan bangsa. Asik. Jangan lupa ya Sobat Adiasa, cek terus YouTube, Instagram kita untuk informasi lebih lanjut terkait perekrutan CPNS ya. Oke, terima kasih Bapak, luar biasa Pak pengalamannya sudah disampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali ya Pak di part-part selanjutnya. Terima kasih. Ya, Bapak. Dadah Sobat Adiasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.